diterima dengan baik dengan perantaraan Tuhan. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Siapa ya? Tidak berangkat? Oh, kenapa? Sakit. Oke. Semoga yang ada di sekolah ini selalu diberi kesehatan dan yang di rumah tetap diberi kesembuhan agar dapat berkumpul dengan kita kembali di sekolah untuk mengikuti pelajaran agar tidak tertinggal. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks. Nah, capaian pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu memahami isi teks yang dibacakan. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Dapat mengenali dan menggunakan awalan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke intinya tentang pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan tentang pelajar Pancasila. Yuk kita mulai yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagu profil pelajar Pancasila di sini sudah terkandung tentang bagaimana cara kita untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Lalu kita itu juga harus bisa saling tolong menolong, bahu membahu, bergotong royong, membantu sesama kita. Juga harus bisa berpikir yang kreatif, lalu bernalar kritis, karena dunia ini semakin hari semakin maju dengan adanya era globalisasi, yaitu teknologi banyak di mana-mana, berperan di mana-mana, banyak teknologi yang ada. Lalu di dalam teks itu terdiri dari dua, ada teks tertulis dan teks lisan. Nah, teks tertulis itu yang seperti apa? Teks tertulis itu seperti yang ada di buku, yang ada di buku kalian, yang ada di meja kalian itu namanya teks tertulis. Lalu kalau teks lisan itu apa?
7. Nah, di situ ada suatu teks bacaan. Suatu teks bacaan ya, di halaman 27 sampai 28 itu ada bacaan yang bisa kalian baca dan nantinya kalian akan mengetahui apa saja yang terkandung pada teks tertulis. Di teks tertulis itu ada yang namanya paragraf. Nah, apa itu paragraf? Di mana letak paragrafnya? Ayo. Atas sendiri. Dari kalimat pertama, Tiger suka menyiram tanaman sampai apa ini? Melihat pelangi yang ada tanda seru. Itu namanya apa? Paragraf. Paragraf itu adalah suatu kesatuan gagasan atau ide. Jadi di dalam paragraf itu selalu ada ide pokoknya yang terkandung. Tepuk semangat. Di sini kegunaan dari paragraf itu untuk apa? Yang pertama, menjadi penanda dimulainya topik. Lalu yang kedua, memudahkan pembaca untuk memahami bacaan. Nah, di sini kalau kita itu tidak diberi paragraf akan sulit dalam mengetahui kalimat-kalimat topik apa aja yang terdapat pada sebuah bacaan. Untuk memudahkannya, makalah dibuatlah sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu akan memiliki satu ide pokok. Lalu yang ketiga, mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis. Jadi kalau menulis suatu cerita itu pasti akan ada urutannya. Sistematis itu ada urutannya dari awal sampai nanti endingnya itu seperti apa. Lalu unsur pembentuk paragraf. Unsur pembentuk paragraf itu ada apa saja? Unsur pembentuk paragraf ada 3. Yang pertama ada ide pokok atau gagasan utama atau inti permasalahan yang ada dalam satu paragraf. Lalu yang kedua ada kalimat topik. Apa itu kalimat topik itu apa? Kalimat topik itu mengandung suatu permasalahan. Letaknya ada di awal atau di akhir sebuah paragraf. Jadi kalimatnya itu ada yang di depan sendiri di kalimat awal, ada yang di kalimat akhir.
balik lagi. Jadi dari pembelajaran hari ini akan kita teruskan minggu depan. Pembelajaran masih sama, temanya